Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Bantuan Tas. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Gua Talo. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya Dia Septian Grahani dari absen 10. Saya Faiz Muafa UN dari absen 13. Saya Kalisa Siska dari absen 25. Perkenalkan, saya Mabita Elrisadi dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Shalonur Alia dari nomor absen 35. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Gua Talo sebelum Islam. Gua Talo semula adalah salah satu kerajaan yakni kerajaan Goa yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya kerajaan Talo. Hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi usai era kepemimpinan Tonang Kapalopi pada tahun 1420 sampai 1445. Dua pangeran putra Tonang Tangkalopi yakni Batara Goa dan Karangloe Risero berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Pada akhirnya, Batara Goa mengalahkan sang adik. Karangloe kemudian turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun, hingga akhirnya setelah tahun 1965, Goa dan Talo bersatu dengan kesepakatan Luangkarayang Sereata atau dua raja seorang hamba. Selanjutnya ada letak Kesultanan Goa dan Talo. Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kesultanan Makassar. Kesultanan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan Kesultanan Makassar berkembang dan berkuasa atas jalur perdagangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Dia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Kalisa pada saat sebelumnya. Oke, kita masuk ke perubahan kerajaan Makassar menjadi Kesultanan Gua Talo. Jadi, pengaruh Islam di Sulawesi baru muncul sekitar abad ke-16, beda dengan Sumatera dan Jawa yang lebih dulu pada abad ke-10. Penyebabnya itu, kegiatan perdagangan di Sulawesi baru ramai pada akhir abad ke-16 hingga permulaan abad ke-17. Nah, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara dan perdagangan Eropa baru ramai mengunjungi pelabuhan di Sulawesi Selatan pada periode abad tersebut. Sama seperti di Jawa dan Sumatera, aktivitas dagang inilah yang mempengaruhi berkembangnya Islam. Sehingga ketika Sulawesi mulai ramai dikunjungi, persebaran Islam di Gua Talo mulai meningkat pada tahun 1546 sampai 1565. Dan pemerintahan Gua Talo setelah masuk di Islam dimulai sejak era 1 Manggarai Daeng Mantrabia pada tahun 1593 sampai 1639 yang melanjutkan takhta Toni Pasulu. Manggarai memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin gelar Sultan Alauddin I. Sejak saat itu, label kerajaan berubah menjadi Kesultanan Gua Talo. Masuknya pengaruh Islam di Goa sempat memantik problematik di kalangan etnis Makassar dan Bugis. Kesultanan Goa mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wajo untuk menerima Islam, namun ditolak. Dan penolakan tersebut menyebabkan Goa menyerang Bone dan akhirnya menaklukkannya. Setelah itu, proses pengislaman ini terciptanya ketentraman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis. Nah, ada beberapa tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kesultanan Gua Talo yang dikenal dengan Datuk Talua. Siapa sih Datuk Talua itu? Yuk simak pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Salwa. Datuk Talua. Siapa sih Datuk Talua? Jadi, Datuk Talua adalah sebutan bagi 3 orang ulama atau datuk yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang
menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, tempat di mana Kesultanan Gua Talo berada. Siapa saja termasuk Datuk Talua? Yang pertama, Abdul Makmur yang dikenal dengan nama Datuk Ribandang. Yang kedua, Sulaiman yang dikenal dengan nama Datuk Fatimah. Dan yang terakhir, Abdul Jawad yang dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Ketiganya diutus secara khusus oleh Sultan Aceh untuk mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka pergi untuk mendekati penguasa di sana. Ketiganya berhasil mengislamkan Datuk Luwu yang kemudian diberi nama Islam Sultan Muhammad Mahyudin pada bulan Februari tahun 1605. Sultan Muhammad menyarankan kepada Datuk Talua untuk menemui Raja Grua. Usaha mereka berhasil. Setelah beberapa bulan, mereka bersedia memeluk agama Islam. Teman-teman tahu nggak sih kalau Kesultanan Gua Talo merupakan salah satu kerajaan pertama yang menjadikan Islam sebagai agama resminya dan memusatkan Islamisasi di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Gua Talo yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mabita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kesultanan Gua Talo. Kejayaan Gua Talo terjadi pada era Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Gua Talo punya peran besar dalam aktivitas perdagangan di daerah timur Nusantara. Kehidupan ekonomi Gua Talo saat itu mengandalkan sistem kelautan. Selain menjadi pusat perdagangan Nusantara, kesultanan ini juga menjadi pusat perdagangan masyarakat internasional seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Selain itu, ia juga berhasil memperluas pengaruh Kesultanan Gua Talo sampai ke Motes, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok yang nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta wilayah kekuasaan Kesultanan Gua Talo. Di sini ada beberapa warna titik yang berbeda. Warna merah untuk wilayah yang dikalahkan atau ditaklukkan seperti Toli-Toli, Kaili, Wajo, sampai Pulau Selayar yang ada di bawah. Dan warna biru untuk wilayah yang dijadikan vasal. Vasal itu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Gua Talo. Jadi jika ada kerajaan lain yang menyerang, maka akan dilindungi oleh Kesultanan Gua Talo itu sendiri. Sedangkan yang warna hitam seperti Bone, Luwu, dan Makassar itu sebagai negeri berdaulat. Nah, di Makassar ini ada lokasi Istana Tuni Palangga yang merupakan ibu kota Kesultanan Gua Talo. Setelah menyimak tentang kejayaan Kesultanan Gua Talo pada era Sultan Hasanuddin yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Mabita, selanjutnya saya akan bahas tentang runtuhnya Kesultanan Gua Talo. Nah, runtuhnya Kesultanan Gua Talo ini bermula dari Sultan Hasanuddin yang menentang keras kehadiran dan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh organisasi Belanda yang bernama VOC. Jadi VOC ini sebelumnya sudah berkuasa di Ambon, dan mungkin teman-teman Retrofiles nih udah nggak asing ya sama nama organisasi VOC ini karena sangat terikat dengan sejarah-sejarah Indonesia. Mulai dari kemerdekaan Indonesia sampai zaman kerajaan-kerajaannya nih gak lepas dari pengaruh organisasi VOC ini. Karena organisasi VOC ini datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia khususnya. Nah, jadi tujuan awalnya dia itu adalah memindahkan pusat pemerintahan atau pusat kekuasaannya dari Ambon ke Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Jadinya hubungan antara Batavia dan Ambon ini tuh terhalangi dengan adanya kerajaan Makassar atau Kesultanan Gua Talo ini. Karena selain letak kerajaan Makassar atau Kesultanan Gua Talo ini yang berada di antara Ambon dan Batavia, seperti yang kita tahu Sultan Hasanuddin ini tuh menentang keras kan kehadiran VOC di Nusantara, karena siapa sih yang enggak kalau negaranya dijajah sama bangsa lain. Nah, bahkan dengan pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC ini menyebabkan terjadinya peperangan yang amat sangat
dahsyat, bahkan bisa dikatakan perang ini perang terberat yang pernah dialami oleh VOC. Perang ini dikenal dengan nama Perang Makassar. Nah, perang ini tuh terjadi selama 3 tahun, dan selama 3 tahun ini Belanda tuh memutar otak untuk mencari cara gimana agar dia tuh bisa menang dan kerajaan Makassar bisa dikuasain sama dia. Akhirnya Belanda memutar otak dan menemukan ide licik, yaitu melakukan politik adu domba. Nah, politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda atau VOC ini melibatkan kerajaan bawahan Kesultanan Gua Talo. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Kalau misalnya dia kerajaan bawahannya Gua Talo, kenapa dia mau diajak adu domba? Ya, tidak lain dan tidak bukan Arupalaka, sang raja kerajaan Bone ini merasa daerahnya atau kerajaannya ini tuh dijajah oleh Makassar, sehingga dia meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Makassar ini. Jadi dia merasa dijajah karena akhirnya dia ditundukkan sama Sultan Hasanuddin atau Kesultanan Gua Talo ini. Akhirnya dia pun setuju bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan kerajaan Makassar di Perang Makassar. Selanjutnya akan saya bahas soal Perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin. Nah, akibat dari persekutuan tersebut, akhirnya Belanda ini makin kuat dan berhasil menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Secara nggak langsung, kerajaan Makassar atau Kesultanan Gua Talo ini kalah dari Belanda dan terpaksa mengakui kekalahannya serta harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Belanda yang bernama Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Ya sudah pasti dong, karena kerajaan Makassar atau Kesultanan Gua Talo ini kalah dan perjanjian ini dibuat oleh Belanda, ya pasti sangat merugikan untuk kerajaan Makassar atau Kesultanan Gua Talo ini. Tapi walaupun perjanjian ini tuh sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak secara terpaksa, perlawanan Makassar atau rakyat Gua Talo ini itu masih berlangsung selama bertahun-tahun sampai ke eranya Mapasomba, yaitu anak laki-laki Sultan Hasanuddin. Nah, karena perlawanan ini terus berlangsung secara terus-menerus, akhirnya Belanda ini mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Dia bersekutu dengan pihak-pihak atau bangsa-bangsa lain dan mengerahkan pasukannya sampai akhirnya Belanda ini menguasai sepenuhnya Kesultanan Gua Talo. Karena yang sebelumnya hanya ibu kotanya, nah yang terakhir ini dia menguasai sepenuhnya. Jadi seluruh daerah Kesultanan Gua Talo atau Kerajaan Makassar ini berhasil di bawah jajahan Belanda. Dan dengan itu akhirnya Gua Talo ini mengalami kehancuran atau dinyatakan runtuh. Selanjutnya, isi perjanjian Bongaya yang tadi sempat saya sebutkan akan dibacakan secara lengkap oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah jelas oleh teman saya Faiz pada slide sebelumnya. Oke, di sini ada isi perjanjian Bongaya. Yang pertama, wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone dikembalikan pada Arupalaka. Yang kedua, kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin FOC. Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali FOC dengan hak monopolinya. Yang keempat, semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama benteng Rotterdam. Dan yang kelima, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250. Oke, berikutnya ada pemimpin Kesultanan Gua Talo. Siapa aja sih yang mimpin? Yuk simak penjelasan selanjutnya oleh teman saya Manama Syawra. Pemimpin Kesultanan Gua Talo. Yang pertama ada Sultan Alauddin I dari tahun 1593 sampai 1639. Sultan Hasanuddin I memiliki nama lain I Mangerangi Daeng Mandrabia. Sultan Alauddin I merupakan sultan pertama Gua Talo yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejarah mencatat Sultan Alauddin I menjunjung tinggi pasar yang bebas tanpa monopoli.
Yang kedua ada Sultan Malikus Said dari tahun 1639 sampai 1653. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin dari tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memiliki nama lain I Malambasi, Daeng Matawang, Muhammad Bakir, Karaeng Bonto Mangape. Masa kejayaan Kesultanan Gorontalo diraih pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang naik tahta pada tahun 1653 Masehi. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa Sultan Hasanuddin diberi julukan ayam jantan dari timur? Jawabannya karena Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang menentang dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran VOC yang menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Yang keempat ada Sultan Amir Hamzah dari tahun 1669 sampai 1674. Yang kelima ada Sultan Muhammad Ali dari tahun 1674 sampai 1677. Yang keenam ada Sultan Abdul Jalil dari tahun 1677 sampai 1709. Yang ketujuh ada Sultan Ismail dari tahun 1709 sampai 1711. Yang kedelapan ada Sultan Namjuddin pada tahun 1711. Yang kesembilan ada Sultan Sirajuddin di tahun 1735. Yang ke-10 Sultan Abdul Chair dari tahun 1735 sampai tahun 1742. Yang ke-11 ada Sultan Abdul Qudus dari tahun 1742 sampai 1753. Yang ke-12 ada Sultan Namjuddin dari tahun 1747 sampai 1795. Yang ke-13 ada Sultan Zainuddin dari tahun 1767 sampai 1769. Yang ke-14 ada Sultan Abdul Hadi dari tahun 1769 sampai 1778. Yang ke-15 ada Sultan Abdul Haud dari 1778 sampai 1810. Yang ke-16 ada Sultan Muhammad Zainal Abidin dari tahun 1825 sampai tahun 1826. Yang ke-17 ada Sultan Abdul Qadir Al-Aidin dari tahun 1826 sampai 1893. Yang ke-18 ada Sultan Muhammad Idris dari tahun 1893 sampai 1895. Yang ke-19 ada Sultan Muhammad Husain dari tahun 1895 sampai 1906. Yang ke-20 ada Sultan Muhammad Tahir dari tahun 1906 sampai 1946. Yang ke-21 ada Sultan Muhammad Abdul Qadir dari tahun 1946 sampai 957. Yang ke-22 ada Andi Kumala Andi Ijo dari sejak 1957. Nah, Andi Kumala Andi Ijo ini merupakan Bupati Goa pertama. Selanjutnya ada peninggalan Kesultanan Gorontalo yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz. Walaupun sudah runtuh sejak lama, namun peninggalan-peninggalan Kesultanan Gorontalo ini masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Nah, berikut adalah beberapa contoh peninggalan dari Kesultanan Gorontalo. Yang akan saya bahas pertama adalah Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang yang terletak di Makassar. Nah, jadi ketika VOC berkuasa di Makassar saat Perang Makassar dan setelah perjanjian Bongaya tadi, mereka itu memutuskan untuk menghancurkan semua benteng-benteng yang ada di Makassar, terkecuali Benteng Rotterdam ini. Jadi Benteng Rotterdam ini satu-satunya benteng yang tersisa, sehingga benteng ini dikenal sebagai benteng tertua di Makassar, bahkan di Indonesia. Menarik banget kan? Nah, selanjutnya ada juga Benteng Somba Opu di Kabupaten Goa. Benteng ini itu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing dari Asia dan Eropa pada pertengahan abad ke-16. Nah, Benteng Somba Opu ini juga bersejarah banget buat masyarakat Makassar karena tempat ini yang menjadi perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah ini yang didatangi oleh pedagang asing ini menjadi tempat pertama yang menyebarkan agama Islam di Makassar atau khususnya Kesultanan Gorontalo. Jadi awal mulanya
Islam masuk ke Gua Talo ini atau ke Makassar ini itu kurang lebih berasal dari benteng Somba Ungu ini. Jadi bersejarah banget buat awal mula terbentuknya Kesultanan Gua Talo yang sebelumnya kerajaan. Gitu. Nah, ada juga Masjid Katangka di Kabupaten Goa. Penamaan Katangka sendiri berasal dari bahasa Makassar, Tangkasa, yang artinya adalah kampung suci. Jadi dinamakan Masjid Katangka ini karena ya dia terletak di Kerajaan Goa atau di Makassar yang dianggap sebagai tempat yang suci karena sudah ada ajaran atau ada penganut-penganut ajaran agama Islam, jadi dianggap suci. Nah, asal-usul Katangka ini disamakan sebagai tempat yang suci sehingga dengan dasar tradisi masyarakat Kerajaan Goa pada masa itu. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi Instagram kami di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.